من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, hadirin, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Marilah kita menyempatkan beberapa menit ke depan untuk belajar bersama, mempelajari apa maksud dan tujuan adanya azan dan iqamah, dan bagaimana awal mula azan dan iqamah disyariatkan. Pada mulanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan sholat, itu belum ada azan dan iqamah. Jadi ketika waktu sholat telah tiba, mereka langsung sholat, karena zaman dulu tidak ada jam seperti sekarang. Jadi dulu menggunakan patokan cahaya matahari, yang saat ini mungkin kita mengenal dalam ilmu fikih. Suatu misal sholat asar, di mana bayang-bayang kita sama dengan wujud aslinya. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, seiring waktu berjalan, umat Islam mulai banyak. Ada yang rumahnya dekat dengan masjid, ada yang rumahnya jauh dari masjid. Karena itu membutuhkan suatu tanda bahwa waktu sholat telah tiba. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah, mencari jawaban, mencari solusi. Apa tanda yang bisa digunakan untuk menandai tibanya waktu sholat? Beberapa sahabat ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita tiup trompet, bunyikan lonceng, gunakan api, kita bakar di menara agar orang-orang bisa melihat. Dari beberapa usulan ini masih belum diterima oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar ibnul Khattab memberikan usulan, ya Rasulullah, bagaimana kalau waktu sholat itu kita isyaratkan dengan panggilan as-shalah, as-shalah. Usulan inilah yang diterima oleh Rasulullah pada saat itu. Seiring waktu berjalan, sahabat Abdullah ibnu Zaid bermimpi melihat seseorang yang berjubah hijau membawa lonceng. Kemudian sahabat Abdullah memanggil orang tersebut, ingin membeli lonceng itu. Kemudian orang berjubah hijau itu berkata, untuk apa engkau ingin membeli lonceng ini? Saya ingin gunakan untuk memberikan tanda kaum muslimin bahwa sholat telah tiba. Kemudian orang berjubah hijau ini memberikan tawaran, bagaimana kalau saya tawarkan solusi yang lebih baik daripada lonceng ini? Kemudian diajarkanlah lafaz azan yang kita kenal seperti sekarang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai seterusnya. Kemudian sahabat Abdullah ibnu Zaid menemui Rasulullah, menceritakan mimpi tersebut, dan Rasulullah membenarkan mimpi itu. Lalu Rasulullah memerintahkan Abdullah ibnu Zaid untuk menemui Bilal, karena memang Bilal adalah sahabat yang punya suara yang lantang, memiliki suara yang merdu dan pemberani. Diperintahlah Abdullah untuk menemui Bilal untuk mengajarkan kalimat itu. Kemudian pada suatu waktu sholat telah tiba, sahabat Bilal mengumandangkan azan sesuai yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid. Lalu seketika orang di Madinah itu berbondong-bondong merapat ke masjid, termasuk salah satunya Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mendengar lafaz itu, beliau berkata, demi Allah, ini adalah isyarat yang sama persis dalam mimpi saya. Kemudian Umar pun menceritakan tentang ini, dan Rasulullah pun membenarkan bahwa mimpi ini adalah mimpi yang benar. Maka mulai saat itu mulailah disyariatkannya azan. Ini subhanallah, segala puji bagi Allah, dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya serta petunjuk-Nya. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan itu adalah sahabat Bilal.
Sehingga sampai sekarang siapapun nama orangnya, siapapun yang mengumandangkan adzan dan iqamah, maka dia disebut Bilal. Dari rangkaian kisah ini, semoga menambah wawasan kita dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.